Samudana ke sini aja. Ada meja kecil enggak ya? Saudara yang terkasih dalam Dhamma, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Seluruh dunia di bulan 4 tanggal 8 menurut penanggalan lunar Nongli menyambut kelahiran seorang manusia yang besar, yang luar biasa, yang sekarang kita kenal, yaitu Buddha Gautama. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Karena biasanya di bulan ini, di tanggal ini, sebagian wihara itu akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu pencurahan air suci atau air bunga kepada yaitu bayi Siddhartha. Dalam sejarah dikatakan bahwa Buddha itu lahir di Taman Lumbini. Karena di dalam tradisi India pada saat itu, semua ibu kalau mau melahirkan dia harus kembali ke rumah ibunya untuk melahirkan putra dan putrinya. Sehingga orang banyak bertanya, kenapa Buddha lahir di Taman Lumbini, yang kebetulan itu memang dikenal sebagai Taman Lumbini. Kenapa Buddha tidak lahir di istana? Jadi kebetulan memang pada saat itu Buddha atau orang tua dari ibu dari orang tua Buddha, yaitu kita kenal Ratu Mahamaya Dewi, dalam perjalanan itu memang dalam kondisi mau melahirkan. Dan pada saat itu beliau pas berada di situ. Cuma Buddha lahir itu dengan manusia itu berbeda.释迦牟尼佛降生在这个世间, lahir di dunia, dengan kita itu berbeda. Kita kalau dilahirkan, pertama yang terjadi yang kita lihat apa? Apa? Coba, apa? 你降生, 你出生到这个世间, push, apa? Ya ngaku lah. Apa? Menangis, tertawa, menangis, kuma, kuwa, kuwa. Kalau diterjemahkan artinya kuwa, kuwa. Ku itu artinya apa? Duka. Tidak ada satu manusia di planet bumi ini, di Taman Bumi Raya ini, ketika orang itu dilahirkan, manusia itu dengan tersenyum. Enggak ada. Semua pasti mengalami satu proses. Maka Buddha mengatakan kelahiran, tua, sakit, dan mati itu adalah satu proses penderitaan. Nah, berbeda dengan Buddha. Ketika Buddha turun dilahirkan oleh orang tuanya sendiri, beliau disambut. Disambut siapa? Kalau kita disambut suster, sambut dokter gitu kan.
Kalau Buddha tidak, keluar dari perut sebelah kanan, disambut oleh Catur Maharajika Dewa dengan jala emasnya. Setelah dibersihin, beliau berjalan dengan 7 langkah, tidak menyentuh tanah. Karena setiap langkah yang diinjak, itu dia mengeluarkan teratai, lianhua, 7 langkah itu. Nah pertanyaannya adalah kenapa 7 langkah? Tentu ada satu yang ingin disampaikan. Ketika beliau sampai di 7 langkah yang ke-7, satu tangan kanan menghadap, menunjuk ke dunia, yaitu ke langit. Ada yang sebelah itu tadi lihat? Satu tangan kiri menunjuk ke tanah. Di situ dia mengatakan, Tian sang tian xia wei wo du zun. Du zun itu apa? Zun是尊贵. Di dunia ini harta yang paling bahagia, paling tinggi, paling berharga, paling mulia. Bukan berapa banyak harta yang kamu miliki. Ataupun misalnya harta yang paling tinggi, punya suami yang baik, yang ganteng. Ataupun punya emas simpanan ada di safety box. Ataupun yang lain. Salah satu harta yang tertinggi kata Buddha waktu itu adalah, kenapa dia mengatakan, wei wo du zun, 最尊贵的是什么？成佛是最尊贵的。Jadi dengan pada saat itu dia mengatakan bahwa saya lahir di dunia ini bukan untuk siapa-siapa, aku datang untuk mencapai kebudayaan. Karena itulah yang tertinggi. Luar biasa itu. Seorang bayi Siddhartha yang baru lahir bisa ngomong. Kalau Anda membacakan sejarah, Anda akan merasa bangga aku menjadi seorang umat Buddha. Kalau Anda membacakan sejarah, apakah ada dalam pikiranmu, aku harus lagi memilih agama yang lain? Enggak ada. Kenapa kita dalam selalu keraguan dan keraguan? Karena kita enggak mau belajar sejarah. Coba kalau Anda belajar sejarah, Anda akan penuh dengan keyakinan yang kokoh bahwa aku dan bangga menjadi seorang umat Buddha. Sekarang susah zamannya. Kalau ketemu pacar, pacarnya agamanya ini. Kalau kebelet cinta, ya udahlah ikut aja. Ya kan? Betul enggak? Misalnya saya seorang umat wanita, ketemu umat ini anaknya perempuan. Ketemu cowoknya misalnya agama lain. Karena keyakinan yang kuat, udahlah karena cinta aku ikut agama kamu aja. Betul enggak? Betul. Lama-lama biasanya kedatang ke wihara Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Minggu depan lagi berubah. Dia boh, susah. Nanti orang tua bilang biaukin lah, yang penting dia baik. Memang, wakarekong nanti kalau lauliao si cuna, nanti kalau udah tua, ataupun setelah selesai menjalankan tugas ini, wakarekong barangkali dia muhut loh. Jadi saudara-saudara sedharma, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Ketika beliau lahir dengan berjalan 7 angka. Apa arti dari 7 langkah itu? Langkah 1 sampai langkah ke-6 itu taibiao liu tao lun hui. Itu mengambil sebuah simbol, yaitu 6 kelahiran kehidupan. 6 alam kehidupan itu apa? Alam dewa, alam Brahma, alam Asura, alam manusia, alam rendah, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Itu ada 6 kehidupan. Anda ingin terbebas dari 6 alam kehidupan ini. Walaupun kita terlahir sebagai alam dewa, itu juga ada dalam penderitaan, itu enggak ada kebahagiaan. Bahwa 6 alam ini adalah alam kehidupan penderitaan. Bagaimana Anda membebaskan penderitaan itu? Maka langkah ke-7 itu adalah apa? Xiutao. Xiutao itu apa? Melatih dirimu. Sehingga Anda sukses seperti Buddha. Ketika Buddha datang ke dunia, meninggalkan semua harta bendanya,
Beliau mencapai kebudaan bukan dengan cara diamkeng, enggak. Beliau mencapai kesempurnaan ini bukan dengan cara membaca parita, tidak. Beliau mencapai kesempurnaan itu dengan sebuah latihan. Itu Shotawa. Sehingga di bawah pohon Bodhi, beliau mencapai satu tingkat pencerahan itu. Mencapai Samya Sambodhi. Pertanyaannya, pencerahan apa yang dia capai dalam proses pelatihan itu? Ini yang pertanyaannya. Pencerahannya apa? 他觉悟什么呢？他觉悟的一个道理，什么道理？世事无常啊，人生无常啊。Pencerahan yang dia capai itu adalah apa? Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sesungguhnya tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang abadi. Semuanya bersifat anicca dan tidak kekal. Kalau hari ini kita bisa memahami kebenaran itu, maka hidup kita itu akan berbeda. Akan berbeda, saudara. Tidak ada kemelekatan yang berlebihan terhadap jasmani ini. Enggak ada. Karena jasmani ini apapun yang kamu lakukan, perawatan apapun yang kamu lakukan, mau pakai make up apalah, skate lah, pergi operasi lah, pergi suntik lah, segala sesuatu yang kamu lakukan itu, 无论你怎么做，这个身体总有一天它会老的，它避免不了的。Apapun yang kamu lakukan dalam perawatan itu, fisikmu itu akan melalui satu pelapukan, penuaan. Nggak percaya? Kan ketahuan itu. Dia boh, kuatio mah. Betul nggak? Coba 10 tahun yang lalu, Cam Ni Jeng si Jun, dulang sui boh. Sui ya. Cantik itu. 20 tahun yang lalu, kok kasui lagi kan? Lebih cakep lagi itu. Coba lihat sekarang, setelah 20 tahun kemudian, dia wah, mulai berubanan. Sekarang mau make up, kulit pun juga tidak bisa nempel. Dia boleh, masih bisa nempel boh. Bea. Makanya kalau kita lihat wanita yang suka make up, kita dekatin, kita liatin gitu ya. Itu make up si cinca kau loh. Si cinca tebal lah ya. Si cincinnya ya. Kalau mau lihat orang itu cantik atau tidak ketika dia bangun pagi. Nah itu baru benar-benar kok. Jika cabu usui bosui. Coba kamu liatin. Yang suami nanti pulang ke rumah, perhatikan kalau istri udah bangun. Kok usui boh. Ya. Kalau lah. Sehingga kemelekatan terhadap tubuh ini dia akan menjadi melepas. Dia akan melepas. Karena segala sesuatu itu tidak akan ada manusia bisa bebas dari penuaan. Kenapa saya harus menghabiskan waktu, energi, perasaan, pikiran, duka untuk fisik ini yang kadang tidak ada sempurna. Kalau kita bisa memahami hakikat itu, kita tidak akan begitu melekat terhadap apa yang kita miliki sekarang, misalnya materi. Seseorang itu dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya, tidak kekurangan sandang pangan. Orang bertanya kepada saya, orang itu kok bisa mendapatkan itu? Ya pantas. Karena sesuatu itu terjadi satu perubahan. Dia pantas menerima itu. Kenapa? Karena di masa lalunya dia selalu menanamkan sebuah karma yang baik. Sehingga di kehidupan sekarang benih akan dapat dia petik. Ketika seseorang itu dikatakan kenapa orang itu dilahirkan di keluarga yang susah, yang kekurangan sandang pangan, bahkan mungkin dihina-dina. Orang itu mengatakan, apakah itu pantas seorang itu mendapatkan? Ya pantas. Kenapa dia pantas menerima itu? Karena di masa lalu dia terlalu tamak dan rakus. Terlalu memiliki.
bahwa segala sesuatu itu adalah milikku. Dan sehingga muncul kekikiran, kerakusan, ketamakan, tidak mau berbagi, tidak mau berdana. Padahal dia tidak tahu segala sesuatu itu anicca. Anicca apa? Bahwa manusia tidak lepas dari kematian. Setelah dia meninggal, apakah dia bisa membawa harta yang dia miliki? Tidak. Dia tidak bisa membawa apapun. 来的空空，去也空空的啊，nggak ada. Dia membawa apa? Ya perbuatannya sendiri. Makanya Susri mengatakan apa? Orang yang bijak, dia akan selalu menanamkan benih, bekal yang suatu saat nantinya yang akan dia petik, yang dia akan rasakan. Karena kehidupan itu tidak bisa lepas dari itu. Jadi kalian harus pintar saudara. Tanamkan sesuatu yang baik. Kalau kita tanamkan yang buruk, jangan menyalahkan orang lain. Ketika keburukan itu, karma buruk itu berbuah, jangan menyalahkan orang lain. Karena segala sesuatu apapun yang kita lakukan, gerak-gerik kita, semua ada hukum karmanya. Hati-hati. Maka banyak orang bertanya kepada kami, Bante, Suhu, kenapa kita harus memandikan Pratima bayi Buddha ini? Kita memandikan dari atas kepala sampai ke bawah. Karena sudah terlalu banyak kilesa, terlalu banyak kotoran-kotoran batin yang sudah lama telah kita dikuasai. Sehingga sekarang ini kita mengingatkan. Orang bilang kalau dalam ajaran Buddha enggak seperti itu. Kenapa bilang tidak? Anda coba perhatikan, Anda coba lihat. Segala penderitaan, segala duka dan kegelisahan itu bersumber dari mana? Dari kekotoran batinmu sendiri. Itu. Kalau batinmu selalu terjaga dengan dhamma, maka batinmu itu tidak mudah untuk disakiti. Ketika batinmu itu terjaga, maka kamu tidak akan mudah tergoyah oleh segala sesuatu. Karena kamu tahu. Maka ketika saya mencurahkan air bunga ini kepada Pratima bayi Buddha, Siddhartha, itu tujuannya cuma satu. 净化自己，让自己呢这个心能够清净. Jadi artinya ketika air bunga itu dicurahkan, maka artinya air itulah yang disebut dengan Buddha mencurahkan kepada dirimu, masuk ke dalam hati sanubarimu, bahwa hari ini aku bertekad, aku ingin mengendalikan diriku dari kilesa-kilesa itu. Karena kita sudah terlalu banyak. Kalau kotoran-kotoran batin itu terus kita pelihara, dia akan menjadi berkembang biak. Ketika berkembang biak, maka akan sulit untuk menahan ketika karma buruk itu terjadi. Dengan pengendalian diri itu, maka tentu hidup kita akan berkualitas beda. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sedharma, tujuannya itu satu. Bukan huahi-huahi ya bolehlah. Yang penting Sitato, Siddhartha Gautama lahir wakasi angpau, push, kongde uliang. Memang benar. Di dalam satu sutta yang disebut dengan I Fo Jing, Kongde Jing, itu memang dijelaskan banyak, dikatakan kebajikan dan pahalanya. Itu ada. Tetapi inti dari ini tidak ada yang lain. Tujuannya cuma satu. Membebaskan dirimu dari pikiran-pikiran setan. Membebaskan dirimu dari sifat-sifat setan itu. Yang dimaksud itu. Nah sifat setan kita ini terlalu banyak. Banyak boh. Banyak. Kalau enggak, dari kelihatan dari wajahmu itu sudah kelihatan. Sifat setannya banyak. Setan itu bukan makhluk, tapi setan apa? Sifatnya, karakternya. Satu contoh misalnya. Dalam hidup ini yang terakhir ya. Dalam hidup ini, Anda coba perhatikan orang yang ada di sekelilingmu. Anda coba perhatikan.
orang yang ada di sekelilingmu atau keluarga, istri, anak, suami, nenek, cucu, segala macam. Orang yang ada di sekelilingmu. Yang sering membuat tidak keharmonisan, yang sering membuat ketidakbahagiaan, yang selalu membuat keluarga itu sudah tidak bisa akur, kacaran. Salah satu sumbernya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? 从哪里来的? Ayo. Dari mana? Dari mulutmu itu. Dari mulutmu. Banyak masalah-masalah itu berkembang biak dan tidak bisa untuk kita lakukan dengan baik. Itu kebanyakan dari mana? Dari mulutmu sendiri. 所以病从口入，祸从口出，是不是没有道理的？ Anda sering mendengar pepatah mengatakan, segala sumber permasalahan itu adalah mulutmu. Semua bermula dari situ. Coba kalau kita jaga dengan dhamma. Makanya ketika air bunga ini dicurahkan kepada Pratima bayi Siddhartha, ada 3 yang harus diperhatikan, kata Buddha. Pertama, ketika kita menyiramkan air itu di kepala, maka di dalam itu mengatakan, melalui pikiranku, saya berusaha untuk menghindari sifat-sifat yang serakah, sifat yang amarah dan pandangan yang salah, kesombongan, keangkuhan. Itu kita punya enggak? Boleh? Punya enggak? Kalau punya perlu enggak kita melakukan itu? Ya perlu, tapi setiap tahun dilakukan berkurang enggak? Enggak, makin bertambah. Yang marah makin marah, pandangan salah makin besar, tamaknya makin gede. Berkurang enggak? Enggak. Makin banyak makin bagus. Boji tautia, kan begitu. Makin lama. Tidak berkurang. Terus kedua, ketika melakukan itu, dalam sutta diajarkan kepada kita bahwa ucapanku tidak boleh selalu mengatakan sesuatu yang berbohong. Tutur kataku jangan mengatakan sesuatu yang kasar. Ucapanku jangan suka berlidah 2. Ucapanku jangan selalu yang memiliki ketidakbenaran. Ucapan itu. Nah, ketika kita memandikan atau kita lakukan satu pencurahan air itu, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan yang baik selalu kita kembangkan? Setiap hari? Enggak ada. Tidak boleh. Perlu gak dimandikan? Ya perlu. Setiap hari? Perlu? Ya perlu. Supaya masuk ke dalam sanubari ini. Perbuatan misalnya melalui jasmani. Apakah kita sudah menghindari sifat yang membunuh, mencuri, melakukan sesuatu yang penyimpangan, dan melakukan sesuatu yang melemahkan kesadaran kita? Apakah kita sudah lakukan? Enggak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kita selalu jauh dari Buddha itu. Maka kenapa dalam Mahayana diajarkan pentingnya pendarasan Amitabha itu tiap hari. Kenapa Nianfo? Supaya tiap hari mengingatkanmu. Itu tujuannya. Nah Bante, kalau aku sering lupa gimana? Ada tip. Tipnya gimana? Tekadkan dirimu dengan pikiran yang kuat bahwa hari ini, pagi ini, aku akan mengendalikan mulutku dan perbuatanku. Itu. Pagi nggak cukup, siang kita lakukan. Aku bertekad dengan pikiran yang kuat. Aku mengendalikan mulutku dan perbuatanku. Malam mau tidur, itu lakukan yang sama. Kenapa saudara? Kadang tanpa kita sadari, bisa memunculkan permasalahan banyak. Su kasih tahu ya, ini satu kisah nyata. Di Brisbane, kita lagi ada acara Patidana. Acara Patidana itu, ada bikuni sama Neri mau pergi belanja. Sebagai tempat persembahan kepada itu yang leluhur atau yang sudah meninggal. Dia ingin melakukan
persembahan itu. Tiba-tiba ada datang orang Singapura, Singapura de dia bilang, ngapain beli banyak-banyak? Tuh yang makan juga nanti bukan mereka, yang makan juga kita. Ngapain? Dengan kesombongannya seperti itu. Padahal orang Singapura itu datang hanya menginap beberapa hari. Ngomong ke bikunya. Malamnya jam 1 malam, beliau itu seperti dicekik, diinjak-injak oleh makhluk-makhluk yang merasa tersinggung. Tidak dilihat oleh mata kita bukan berarti itu enggak ada. Itu loh saudara. Ini mulut kalau enggak dijaga, itu si cincang ngeri loh. Si cincin loh. Sun ziji de fubao. Menghabiskan dari karma baik. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedharma sebagai penutup, tujuan hari ini kita melakukan pencurahan air Pratima Bayi Buddha, 目的就是只有一个，常常净化自己，反省、检讨、忏悔， itu aja. Tujuannya hanya mengingatkan, karena manusia itu begitu, sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup, 3 kali nggak cukup, 4 kali nggak cukup, 5 kali nggak cukup, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Itu tujuannya di situ. Makanya Buddha selalu mengatakan, di seluruh manusia yang ada di dunia ini, hati-hati, mulutmu itu ada kapak. Kapak tahu kan? Mulutmu itu ada kapak. Di dalam satu sutta, Buddha mengatakan, hati-hati, semua manusia, mulut itu memiliki kapak. Jangan sampai kapak itu menyakiti dirimu sendiri, merugikan dirimu sendiri, dan jangan sampai itu merugikan orang lain. Maka oleh karena itu, hao xiuxing, ya, benar-benar kita latih diri kita. Karena hidup kita itu sangat singkat. Jangan karena kebodohan kita sehingga membuat hidup kita ini jauh dari kebahagiaan. Terlalu singkat. Enggak ada waktu untuk sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Enggak ada waktu. Kita enggak punya waktu lagi. Jangan merasa bahwa besok masih ada 10 tahun, besok masih ada 20 tahun, besok masih ada 30 tahun. Tadi saya baru dengar satu umat cerita. Itu mamanya baru meninggal, taruh di sini apartemennya. Padahal sehat-sehat, siap-siap mau pergi main mungkin mahjong lah apalah ya kan, siap-siap, Gojek sudah panggil, tiba-tiba satu badan cucuran keringat, baring sebentar, udah meninggal. 没有时间了, nggak ada waktu. Ada yang bilang, suhu mumpung masih muda, kaki masih kuat, kuakin kiknya, jalan-jalan, main, ya boleh. Tapi ingat, di samping itu jangan pernah lupa untuk terus melakukan kebaikan. Ketika kamu di mana berada, jangan lupakan itu. Ya, jadi di sini saudara-saudara sedharma, sekali lagi itulah ya sedikit penjelasan dari kami. Jadi kalau kita ada dengar orang bilang, itu bukan ajaran Buddha, itu bukan begini, itu enggak penting. Yang penting adalah apa? Tujuannya sangat jelas. Apa? Semuanya demi kebahagiaan semua makhluk. Karena itu adalah ajaran Buddha. Ya, inilah sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya di hari yang bahagia ini, tadi setelah selesai kita melakukan pencurahan air, mudah-mudahan balik ke rumah ya, jadikanlah sebuah latihan itu sebagai tugasmu ya. Jangan bangun pagi-pagi itu juga baca parita. Baca apa? Lihat HP. Padahal belum cuci muka, belum mandi, buka dulu begini YouTube, Instagram gitu ya. Itu juga parita Bante. Ya, malam juga sama, mau tidur, lihat Instagram, tanggapan apa, gimana. Bante, itu juga bagian dari parita. Hati-hati dengan jari kalian, hati-hati.
Ada internet, internet baik enggak? Ya baik. Tapi kalau digunakan salah ya begitu. Handphone benar baik, baik. Tapi kalau sudah digunakan salah ya seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara sedharma pulang ke rumah, mulailah satu introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan 1 tahun kemudian, hari ke depan, apa yang harus saya perbuat, apa yang saya perkuat. Karena dengan tujuan yang jelas, kita baru bisa rajin. Kalau enggak ada tujuan, kita bisa jadi malas. Bukan hanya jadi malas, kita bisa berpikir aneh-aneh. Jadi arah dan tujuan harus jelas di situ. Apa yang harus aku lakukan? Makanya kenapa Buddha mengatakan, hindarilah semua perbuatan jahat, kembangkanlah semua kebaikan, murnikanlah dalam batinmu, karena itulah ajaran semua para luhur, para Buddha. Jadi itulah tujuan kita. Selain kita menjalankan tugas kita, menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Selanjutnya, sisanya, Anda harus melakukan yang terbaik buat dirimu. Dengan cara apa? Dengan pikiran dan perbuatan yang lebih bermanfaat. Itu aja. Ya, thank you, terima kasih semuanya. 诸位大家，谢谢。阿弥陀佛，阿弥陀佛。礼谢法师，准备开始。恭送法师回了。阿弥。